mungkin nanti kita bakalan kaget. Ada orang yang sering kita lihat sangat sosial sekali, sangat terafiliasi dengan sosial, kayaknya orang baik, tapi ternyata terlihat ada sesuatu di balik itu. Dengan apa yang Ki lihat dari fotonya, Ki melihat apa di belakang Mami Ola Ramlan? Selanjutnya, teteh kita tercinta, Teh Ocha. Jodoh untuk membuka hati atau ada pernikahan yang Ki lihat? Menurut Ki, artis yang kayaknya sih sekarang tuh rawan sakit karena energi negatif di sekelilingnya, ada nggak? Apakah Ki melihat dalam satu momen di mana kita semua kehilangan selebriti yang kita sayangi dalam setahun atau 2 tahun ke depan? Dan kenapa yang Ki lihat? Satu orang yang sangat banyak orang kenal, yang dicintai. Kalau misalkan artis-artis yang duduk di dewan atau parlemen tuh main dukun juga nggak sih? Main dukun, aku bisa sebut salah satunya. Kita akan ngebahas ramalan-ramalan Ki Atmo untuk selebriti Indonesia dan juga alam semestanya. Sebelum aku tanya, langsung Ki lihat aja apa yang akan terjadi. Silakan. Ya, yang akan terjadi untuk dunia selebritis ini, akan banyak orang-orang yang ini selebritis beneran bang. Aku karena kita bingung selebritis sekarang yang mana kan. Kok Ani juga jadi selebriti ya? Itu maksudku. Lanjut. Selebritis yang beneran dikenal banyak orang. Mungkin nanti kita bakalan kaget. Ada orang yang sering kita lihat sangat sosial sekali, sangat terafiliasi dengan sosial, kayaknya orang baik. Tapi nanti ternyata ini cowok ini, ini cowok ini. Tapi ternyata terlihat ada sesuatu di balik itu. Bisa aku bilang ini juga terafiliasi dengan adanya penguasa. Aku nggak tahu lah penguasa gaib apa penguasa negara, aku nggak tahu lah gitu. Tapi akan pecah itu sih, akan pecah cowok ya. Inisialnya apa? Inisial. Iya betul. Lah, Bang Robi udah tahu lah itu. Berarti feeling kita sama, Bang. Ya, Ki, gini aja deh. Ada satu statement bahwa, bukan statement sih, ada satu obrolan bapak-bapak di dapur lah gitu ya, nemenin mak-maknya pada masak. Bapak-bapak ini, anggaplah ini cerita fiksi teman-teman. Ya. Bapak-bapaknya ini ngobrol. Paling yang dulunya nongol di TV, disiapkan untuk naik-naik ke atas itu cuman buat bahan tukar kepala doang. Paham maksudnya banget? Paham. Betul itu? Betul sekali. Dipersiapkan untuk tameng. Ya kan, untuk tameng. Udah terjadi bukan kemarinan? Sudah terjadi sekali. Tapi ini bedanya, Bang. Bedanya ini lucunya gini. Kalau di era 10 tahun kemarin aku bilang, ini satu orang yang penting, tapi di era yang sekarang, ini satu orang yang kotaknya beda kalau aku bilang. Kotaknya beda nggak sepenting kemarin lah. Clue aja lah ya, clue. Kita mainan bahasa aja. Kalau sakit gigi, yang ke rumah sakit bukan dia. Karena gigi beda gender lah sama dia kan. Iya kan? Kalau sakit gigi, yang ke rumah sakit bukan dia. Iya. Yang ke rumah sakit siapa? Suaminya lah. Kenapa? Suaminya gigi, kalau gigi sakit, ya kan? Yang ke rumah sakit suaminya. Ayo loh. Oke. Iya. Nah, Ki ngelihatnya gimana? Apakah fenomena-fenomena selebriti yang duduk di parlemen ini dan ikut-ikutan juga untuk mencoba memimpin negeri ini, apakah fenomena ini pada akhirnya akan terputus juga dan masyarakat semakin tidak peduli akan kedudukan selebriti di parlemen? Iya. Pada akhirnya? Pada akhirnya, sebaliknya Bang. Kalau di masa sekarang, yang aku lihat ini sebaliknya. Karena aku rasa masyarakat yang beda dengan masyarakat yang sering muncul di media sosial ya, ini punya pandangan yang berbeda. Kita bisa, kalau secara supranatural aku lihat ya, oh ada orang yang warnanya ini, oh ada orang yang warnanya ini. Ternyata mereka itu nggak ngefek seperti ini. Faktanya adalah kemarin, aku bisa taruhan lah ya, bisa taruhan. Kalau beberapa selebriti yang sekarang duduk di dewan RT lah aku bilang. Kalau mereka mendatangi masyarakat itu pasti makan, wah foto bareng segala macem. Enggak, kan ada yang kemarin katanya, udah sini, ayo. Enggak, masih bakalan seperti itu Bang. Karena masyarakat kita masih nggak paham dengan hal seperti itu. Harus kita
harus kita ayo sadar, ayo pahami esensi, bukan hanya kulitnya, seperti itu. Ya karena emang yang di bawah garis dipelihara untuk tetap seperti itu, untuk suaranya. Itu dia. Dan itulah nanti masyarakat yang gampang kegiring kalau ada berita selebriti ini rame, bla, meledak. Bentar lagi ada yang lagi nyusun rencana ini, selebriti yang timnya ya, aku bilang bukan selebritinya, nggak punya kapasitas ya. Lagi nyusun rencana, inisialnya N. Ini cewek nih kalau yang ini. Itu akan bikin sesuatu di dia kan lagi kena masalah lah kalau aku bilang. Cluenya seperti itu. Nah, masyarakat yang nggak sadar akan kegiring ke situ lagi tuh. Dikaitkan sama flash disk nanti. Gitu aja. Flash disk. Jadi ada hubungan. Saya kurang lebih begitu. Karena ada editor. Sampai ditutup mulutnya. Sebentar Diki. Kalau misalkan artis-artis yang duduk di dewan atau parlemen tuh main dukun juga nggak sih? Yang beberapa aku tahu ada, Bang. Enaknya YouTube ini nggak ada disensor-sensor ya. Kan nggak nyebutin nama gitu boleh nggak sih? Main dukun tuh arti dari kata apa ya? Mungkin kayak ada punya penjagaan lah. Betul. Wajar aja gitu. Wajar. Aku juga punya dukunku nih satu. Ada kan salah satunya. Ngaku aja gitu maksudnya. Tapi mereka main dukun ini. Main dukun. Aku bisa sebut salah satunya B. Inisialnya B. Ini nggak apa-apa ditayangin yang B. Nggak apa-apa. Kan banyak namanya B siapa. Kenapa dukunnya temen lagi? Iya. Aku tahu lah. Tahu lah. Oh, iya. Iya, seperti itu. Ya udah kita tinggalkan dulu ya dunia politik guys, tapi aku rasa kan sekarang banyak banget selebriti kita itu yang kawin cerai, ada yang kawin, ada yang tiba-tiba pengen cerai, entah nutupin berita apa, tiba-tiba nggak jadi cerai lagi gitu kan ya. Kalau King lihatnya gimana nih? Apakah akan ada pasangan yang menikah tak terduga selama 6 bulan ke depan atau kita hitungnya biasanya kalau ramalan Ki itu berapa lama sih ke depannya menjauh, maksudnya bisa melihat berapa bulan ke depan sih Ki? Bisa 3, 6 bulan, 3 bulan, setahun bahkan bisa, Bang. Nanti tergantung aku dikasihnya aja, dikasih bocorannya Kayak aja. nyewa apartemen ya, minimal 3 bulan, 6 bulan, setahun, 12 bulan ya? Iya. Oke. Silakan Ki, apa aja yang Ki lihat? Oke. Dikit lagi bakalan rame di media sosial. Pesohor. Pesohor yang seperti itu. Ini bakalan rame lagi nih, bakalan rame lagi. Mungkin bakalan bisa dapat pasangan hidup yang bagus lah itu. Eko. Untuk Eko. Untuk Eko. Eko, oke. Laki apa wedok? Cewek. Kemarin habis banyak beritanya dia dapat masalah banyak lah itu. Sampai ada temennya yang cerita, ini selentingan lah, aku nggak tahu ini bener apa enggak. Banyak banget pemasukannya yang terganggu gara-gara masalah itu. Akulah doa lah biar dia dapat pasangan hidup yang oke. Nanti bakalan berubah jadi lebih baik. Kemudian kemarin ada pasangan pemain bola biliar. Ya, itu ceweknya masih bakalan bikin sensasi lah kalau aku bilang. Kambuh lagi. Kan zaman sekarang kan banyak netizen lagi disorot loh, hati-hati aja buat mantannya pemain bola biliar gitu. Iya. Jadi Sumargo main biliar. So polos gue. Iya. Nggak ada orang pemain biliar pakai ada bola ya, pemain biliar. Oh iya. Pemain bola biliar, pemain bola. Pakai tangan ya, pukul gitu ya, terus bukan ya. Tapi akankah ada yang kira-kira rumah tangganya terlihat sudah ada konflik dari sekarang, Ki? Nah, bahkan banyak Bang ya, yang sebenarnya rumah tangganya nggak baik-baik saja. Ini ada 2 tekanan nih. Pertama tekanan dari lingkungan, yang kedua tekanan dari faktor ekonomi negara. Itu ada yang bakalan, aku nggak tahu ini masuk ke kategori selebritis penting nggak sih sebenarnya. Sama abang pentingan mana? Oh iya, pentingan Bang Robi lah. Berarti dia nggak penting. Nggak penting, nggak usah. Bercanda guys. Silakan. Ada 2 ya, minimal 2 ini ya. Oktober, November, ya inilah November, Desember inilah. Bulan-bulan orang kawin juga bulan-bulan orang cerai. Berber ini. Iya itu. Aktif di sosial media mereka berdua, suami istri ini. Ya, sangat aktif di sosial media, nggak aktif berkarya di mainstream malahan. Oh, konfliknya apa? KDRT, mohon maaf KDRT kah atau?
Ada yang KDRT, ada yang dinilai lakinya ya, cowoknya ini nggak cukup bagus buat nge-handle sebuah rumah tangga yang so-called selebritis itulah. Ya namanya KDRT itu kan kadang orang mau melaporkan ke polisi atau pihak berwajib atau ke media itu mereka tahan-tahan karena takut itu something yang humiliating, memalukan. Mungkin mereka yang sudah keras kepala karena dulu orang-orang terdekatnya bilang udah nggak usah nikah, lu tahu dia orangnya kasar ya kan, tapi tetap nikah. Jadi dia malu akhirnya untuk mengakui bahwa iya deng, gue jadi korban KDRT. Betul. Ada nggak pasangan selebriti yang lihat? Yang malu untuk mengakui KDRT itu ya? Artinya sudah bertahun-tahun nih, sesungguhnya kegiatan kriminal KDRT itu terjadi di rumah tangga mereka. Kalau aku lihat yang sekarang rame banget ya di media ya, minimal ada 2. 2 Ki? Minimal ada 2. Iya, yang benar-benar kalau aku sebut namanya orang tahu pasti. Itu ada 2. Ada 2 pasang, dua-duanya perempuan yang jadi korban. Iya. Nah, ini anehnya gini bang. Yang satunya ini kekerasannya mungkin Verbal. ya verbal dan mungkin Psikis. fisik. Yang kedua psikis. Oh, KDRT psikis. KDRT psikis. Ada orang yang sering bawa wanita lain ke rumah dan itu sepengetahuan dari, nah kan, sepengetahuan dari istrinya juga, gitu. Nggak pulang lagi ngapain? Berani loh dia telepon ada orang lain. Itu ada. Udah bawa kesini aja ke rumah gitu. Daripada kamu selingkuh di luar, kamu di rumah aja deh selingkuhnya. Ya kan bahaya ya kalau kayak gitu bang. Gitu ya berarti yang kejadian ya? Iya. Pemain sinetron? Iya. Oh, Nah itu nanti kalau itu terbuka bakalan rame sih. Wah, rame sih. rame ya. Ini Ki melihatnya dari gosip aja atau penglihatan Ki dari kalau di sosial media, wah ini gini nih dia ternyata nih orang ini gini. Jadi kan aku terafiliasi sama beberapa wartawan-wartawan yang sering gosip itu ya. Kadang-kadang aku ditanyain, coba lihat ini orang-orang iseng itu loh bang. Coba lihat ini gimana. Bahkan aku pun nggak tahu ini siapa. Coba aku lihat. Oh orangnya gini-gini. Bener ternyata. Emang ini siapa? Gitu. Disebut ini. Astagfirullahaladzim. Jadinya yang ngeri. Ternyata bener. Iya. Kalau Marsyanda? Kalau Marsyanda ini aku lihatnya malah gini bang. Dia ini lagi struggle. Marsyanda ini lagi struggle ngefixin dirinya dulu. Karena dia harus tenang dulu. Ada beberapa konflik yang mungkin nggak tercium ke media ya. Ya. Aku lihatnya kok ini orang butek banget. Dalam arti bukan butek apa-apa ya, secara Bukan psikisnya. Okay. Bukan looks-nya jauh. Tapi baguslah kalau ada beberapa support system dia yang akhirnya ngasih kegiatan yang positif buat dia. Tapi dia harus selesai dengan dirinya dia sendiri dulu. Tapi kita tahu nggak kalau Marsyanda itu indigo? Tahu, kelihatan kok. Waktu saya interview dia, waktu abang interview, abang tembak, Cak, kamu tuh indigo kan? Sedih kak nggak pernah ngakuin kan? Akhirnya dia ngakuin dia indigo. Iya, boleh lah kawan-kawan. Dia itu sering didatangi mimpi-mimpi yang bikin perspektifnya dia itu. Iya. Itulah bang. Dan emang betul kata Ki, Marsyanda tuh kalau dari interviewnya kemarin, interview abang, dia lagi fokus kepada zennya, kepada diri dia. Mungkin dia sudah menemukan jalan dan cara untuk bisa membuat mist itu hilang ya, kabut itu ya. Kalau kabut itu sudah mulai hilang, maka jodoh akan datang. Itu dia. Berarti ini dia sudah in the right path nih, di jalan yang benar ya. Betul sekali. Tinggal dikit lagi klik, nanti akan ya makanya menyamakan frekuensi sama orang yang seperti itu susah bang. Oh iya, Leo lagi dia. Leo. Next, Kimberly Ryder. Kita tahu wajahnya? Enggak, mana tuh? Iya. Kita tunjukin. Coba. Ini dia kemarin nyokapnya cukup memperjuangkan hak anaknya ya. Dan juga hak anak gadisnya, maksudnya Kimberly Ryder dan juga cucunya. Oke. Ini bermasalah sama Suaminya. Itu suami di sebelahnya. Maaf, mantan suami. Iya. Mas Edward. Oh, I see. Aduh. Oke, jadi gini, kalau Kimberly Ryder ini sekarang mungkin hidupnya udah berbeda dengan masa lalunya ya. Tapi masa lalunya ini masih ngikut terus ini kalau aku lihat itu tadi. Masih butuh kayak. Iya. Nah, masa lalu apa sih Ki? Oke, mungkin masa lalu dengan pasang. Ini punya anak ya? Sudah punya anak. Iya, itu yang lagi Memang lagi bermasalah sama suaminya. Oh iya? Mantan suaminya. Sama Belum selesai yang masalah tuntutan nafkah dan lain sebagainya. yang ini ya, mantan. Yang itu di sebelahnya. Iya, itu. Oke. Ini lama nih Ki ngeliatnya, kasus ini kan lama.
Sudah lama sebenarnya, sudah lama ini. Ini dari awal mulanya ini berkepanjangan ini. Karena ada satu pihak yang memang nggak terima. Jadi aku nggak tahu ya, gimana pun kok kayaknya dia kebawa-bawa terus sama masalah ini. Si Kimberly-nya kebawa terus. Tapi mungkin nanti kalau aku bilang bisa dicuekin aja deh, biar masalahnya cepat selesai. Dicuekin itu dalam arti ada prosedur kan, kalau hal-hal seperti itu. Prosedurnya dijalankan, selesai. Secara hukum, selesai. Kalau enggak mah, ini bakalan ngebawa terus sih Bang, kalau aku bilang. Ya. Iya. Single mom yang lain? Mbak Erika Carlina. Sebenarnya sih, she is the real single mom, karena belum nikah juga kan ya? Nggak dinikahin ya. Mohon maaf ya Mbak R ya, memang nggak dinikahi, tapi mungkin Ki melihatnya seperti itu. Apakah Mbak R ini akan menikah dengan temannya yang juga DJ, atau Ki melihatnya ada laki-laki lain? Ki melihatnya bagaimana nih? Mungkin dia bakalan dapat jodoh yang oke. Oh ya? Iya, dapat jodoh yang oke. Dia itu masih gini loh, masih diselimuti oleh masa lalu yang panjang kalau aku bilang. Kita nggak bilang benar atau salah, tapi masa lalu yang panjang. Dan kemudian akan dapat orang yang benar-benar bisa nuntun dia. Berarti bukan DJ Bravery ini? Bisa jadi dia Bang. Oh. Bisa jadi dia, bisa jadi juga orang lain. Yang menuntun yang bagaimana nih Ki? Menuntun ke bagian bagaimana dia menyikapi hidup. Karena ini termasuk orang yang orang yang pandangannya dalam hidup itu masih ke teman-teman. Dia punya circle yang sangat susah sekali buat dia lepas dari itu gitu loh. Fasenya dia kan udah beda. Kita bilang tadi single mom ya istilahnya ya. Tapi secara natural iya nggak sih Ki? Misalkan kita ya, kalau kita sudah punya anak pun kita akan menarik diri dari circle kita ya? Harusnya sih seperti itu ya. Gitu ya. Karena aku kenal beberapa orang yang enggak. Oh iya? Iya. Malah makin menjadi-jadi. Betul. Oke. Selanjutnya, teteh kita tercinta, Teh Ocha. Wah. Pengen tahu nih, apakah mirip-mirip juga dengan Mami Titi bahwa fokusnya sekarang cukup hanya teman baik saja? Atau bagaimana yang Ki lihat? Ki ngefans banget pasti sama Teh Ocha. Ngefans banget, dan dia ini termasuk tipikal orang yang punya hubungan baik dengan mantan suaminya. Ya, sama Om Yoyo. Ya, bagus banget. Tapi apa itu yang membuat Teh Ocha jadi? Iya sih kayaknya. Itu sih Iya, kayaknya. Tapi mungkin nggak terendus media ya. Beberapa kali beliau ini jadi susah untuk terbuka untuk orang lain. betul. Jadi susah moving lah. Tapi ada kok beberapa kali berhubungan sama orang ngerasa nggak cocok. Berhubungan sama orang ngerasa nggak cocok. Ada lah beberapa seperti itu. Tapi nanti mungkin kalau aku lihat ya, beliau ini masih ada jodohnya. Masih, iya. Dalam masih berapa ada. tahun ke depan? Mungkin sekitar let's say 1-2 tahun ini. Serius? Masih bisa lagi. Jodoh untuk membuka hati atau ada pernikahan yang kelihat? Aku malah bilangnya pernikahan Bang. Iya. Kalau misalkan dalam 2 tahun Teh Ocha beneran nikah, viral di podcast. Udah dilihat duluan sama si Ki ya, sama Ki Atmo. Iya. Terakhir, ya, pelaminan untuk Mami Ola Ramlan. Apakah Ki melihat ya? Mami mah pacar banyak. Iya emang. Iya memang juga. Silakan buat. Ini kita ngomong soal bukan percintaan ya, tapi aku tuh mau tahu aja possibilities pelaminan itu apakah akan terjadi, karena kan kita nggak tahu yang namanya jodoh. Kita lihat aja kayak kakak Luna Maya di usia yang sudah mirip aku usianya, ternyata masih dikasih kesempatan sama Allah untuk naik ke pelaminan. Kalau Mami Ola Ramlan, apakah dikasih kesempatan lagi untuk naik lagi ke pelaminan sebagai mempelai wanita, Ki? Ya, sorry ya sebelumnya ya. maaf banget sebelumnya. Wah, udah nggak enak nih, Mam. Iya. Mami pasti marah sama Obi. Lanjut. Tapi yang aku lihat ya dari beliau ini masih belum ada kepikiran buat ke situ. Belum ada kepikiran buat ke situ. Yang ada dalam pikirannya beliau ini cuman kok kadang sepi seperti itu. Aku masih bisa alihin yang lainnya. Kadang sepi tapi aku masih bisa hangout segala macem. Kadang sepi lagi. Dan dia menyibukkan iya. Tunggu, lu close friends sama Mami Ola ya? Enggak. Kok apa yang Ki sebutin ada di semua close friends itu? Oh iya. Enggak serius, tapi aku ngelihatnya seperti itu. Oke. Tapi ya itu tadi, sampai benar-benar dia ngerasa ini harus diisi oleh pasangan. Tapi sekarang sih masih belum ada pandangan seperti itu sih beliau ini. Secara spiritual nih orang gokil nih di belakang dia. Aku cuma mensinkronkan apa yang pernah Mami Ola ceritakan ke aku dengan apa yang Ki lihat dari fotonya. Ki melihat apa di belakang Mami Ola Ramlan?
Sosok apa? Ini sosok nih, Sosok? sosok nih ya. Iya. Aku bisa kasih clue aja ya sedikit ya, nggak berani sebut ini aku. Buat teman-teman yang ngelihat sosoknya Mami Ola dan sosok yang di belakangnya, ini jauh kontradiksi sebenarnya. Kenapa bang? Lanjut. Kenapa, Bang? Beliau ini adalah sebenarnya dekat dengan agama dan kekuasaan, bang. Sosoknya seperti itu. Jadi ini sangat kontradiktif sekali, seperti apa yang dilihat di permukaannya. Laki apa perempuan? Laki 1, perempuan 2. Yang laki seperti apa? Sebenarnya yang laki ini, pakaiannya Islami banget sih. Yang perempuan? Ada satu yang cuman pakai kerudung doang, bukan jilbab ya, kerudung doang. Satunya pakai pakaian gaun gitu, pakai pakaian mewah masa lalu lah itu, zaman kerajaan lah kalau aku bilang. Pernah dengar dari mana ini? Nggak pernah denger. Aku baru ditanyain tentang beliau ini sekarang ini. Karena 100% akurat. Anjir, sumpah aku nggak pernah ditanyain, baru aku lihat sekarang ini. Iya. Kita tahu teman-teman, kalau misalkan kita pengen wangi ya kita temenan sama penjual parfum. Betul. Tapi mohon maaf bukannya saya merendahkan, tapi kalau misalkan kamu pengen bau sampah katanya sih, ya cari aja temen yang gitulah gitu ya. Betul. Sekarang aku tanya sama Ki, menurut Ki artis yang kayaknya sih sekarang tuh rawan sakit karena energi negatif di sekelilingnya ada nggak? Oke, banyak bang, sebenarnya bang. Banyak ya? Yang rawan sama energi negatif ya. Yang rawan sama energi negatif ini mau nggak mau aku harus kembali sangkutin sama ini bang. Sama keadaan negeri saat ini bang. Ya udahlah, orangnya itu lagi. Itu lagi orangnya. Next pertanyaan yang lain. Iya. Karena orangnya itu lagi. Jadi Ki melihatnya artis-artis itu suatu hari akan ditumbalkan, gitu aja intinya. Ya betul, gitulah. Ditumbalkan oleh keadaan negeri inilah. Ditukar kepalanya. Bisa jadi. Harusnya yang mungkin bersalah adalah orang yang selama ini dijilat. Akhirnya dia yang maju. Ya, mungkin selama ini yang jadi masalah adalah geng motor, ya kan? Yang maju dia nanti dia acak-acak berbahaya itu. Dan pada akhirnya dia yang menjadi korban. Sekarang aja, bang, kalau aku lihat ya, sekarang aja udah mulai diendus ini sebenarnya. Wah, itu bahaya sih. Sebentar lagi, ini buat closingan aja. Ya, siap. Ini kan selebriti, yang namanya naik turun kehidupan kan pasti wajar lah ya. Itu biasa. Tapi abang pengen tahu in detail aja, apakah Ki melihat bahwa masyarakat akan mengalami atau berkabung dalam satu momen di mana kita semua kehilangan selebriti yang kita sayangi dalam setahun atau 2 tahun ke depan? Dan kenapa yang Ki lihat? Oke, jadi kalau memang setiap tahun ada selebriti yang meninggal itu memang benar bang, seperti itu kan. Karena selebriti kita semakin lama semakin banyak. Satu orang yang sangat banyak orang kenal, yang dicintai. Kalau aku bilang urusan nyawa aku belum bisa putuskan ya, tapi ini bakalan sakit berat. Salah satu nggak terlalu, kalau bisa dibilang legend, belum terlalu legend, belum terlalu sepuh. Kayak kemarin almarhum Titiek Puspa seperti itu, belum setara seperti itu, tapi akan mengalami sakit dan kenal semua kok, dari dunia musik juga. Seperti itu. Dari dunia musik. Dari dunia musik juga. Ini aku izin tanya ya, maksudnya terserah nanti tim akan tayangkan atau enggak. Almarhumah Po Alpa itu sempat menemukan celana dalam. Kalian tahu videonya? Di sekitar rumahnya. Nanti Ki aku coba tayangkan ya. Siap. Beberapa bulan sebelum beliau sakit ya, almarhumah sakit kalau nggak salah. Ini kan aku hanya mengkonfirmasi. Jadi mohon maaf sekali lagi buat Mas Idung ya, kalau misalkan aku mau membahas ini karena memang saya sayang banget sama Po Alpa. Po Alpa tuh baik sekali jadi orang. Cuman ini kan ada kekhawatiran dari almarhumah perihal ada celana dalam misterius yang hampir setiap minggu datang ke rumahnya. Atau kiriman makanan dan buah sebagai bentuk kebaikan anonimus. Orang yang tidak dikenal. Ya. Aku mau tanya sama Ki, ini dari sudut pandang seorang spiritualis, apakah ada hubungan dengan hal yang gaib? Kalau ada bilang, kalau nggak ada bilang juga nggak ada. Silakan Ki. Makanya aku nggak terlalu mau bahas ini beberapa saat ya bang. Khusus buat almarhum Po Alpa sama Bang Idung. Tahun 2023 akhir mereka ketemu sama aku di salah satu lokasi di Depok.
ada acara lah waktu itu. Aku udah ngobrol sebenarnya sama beliau berdua. Aku udah ngobrol. Ini ada apa? Jaga-jaga dikit aja ya, karena ini orang terlalu baik, gampang dimanfaatkan orang. Mpok Alfa almarhum. Kalau bisa jaga-jaga, karena ada yang nggak suka. Seperti itu sih. Terus habis itu sempat aku bilang, mungkin Bang Idung lah ya sekarang yang masih sama kita, mungkin ingat, wah bakalan kembar ini. Aku sempat bilang gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Itu. Jadi memang ada energi-energi yang kita sudah kita sudah identifikasi sebelumnya, tapi apakah ini berhubungan dengan nggak meninggalnya si Mbak Alfa ini? Aku nggak bisa bilang, Bang. Gitu aja. Berarti ini hanya nggak sengaja ketemu aja atau teror doang? Teror. Teror aja. Ya. Hanya untuk menjatuhkan mental Betul. dari almarhumah dan keluarga. Iya. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan goib. Nggak ada Atau hubungan. ilmu hitam. Malah bukan dari itu ilmu yang masuknya. Oh? Iya, ada sih serangan, tapi bukan dari itu. Jadi itu hanya buat menjatuhkan mental saja. Betul. Oke, terima kasih Ki buat konfirmasinya. Saya lega sekarang karena kan kemarin nonton berita ya viral ya. Gimana? Kalian seneng kalau Kiat mau ngebahas selebritis? Seneng. Bikin kami berdua bermasalah? Seneng ya? Kalau Kiat mau ngebahas pemerintahan juga? Seneng kalian? Seneng kalian? Besok-besok kita kembali ngebahas sejarah aja lah ya. Kerajaan, Nyi Roro Kidul, alam semesta di langit. Itu lebih tenang kayaknya. Ki, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kita preview bareng-bareng kayak 2 episode ini Ki ya. Siap. Pamitan guys, jangan lupa kalau misalkan sehat beli susu ya. Kalau kacamatanya udah susah baca, pakai kacamata plus tuh. Ya. Murah banget kacamata plus sekarang Oh Ki. iya. Ada yang cuman 200.000, 150.000, beneran. Cek di keranjang kita ya. Siap. Kita pamitan. Assalamualaikum.